rumah kemasan ini memang kewajiban dari pemerintah untuk membuat di setiap kabupaten kota. Oh, seperti itu. Dan saya ibaratnya sering membantu misalnya pihak dinas yang ingin membuat rumah kemasan di kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak pengusaha, kembali lagi berjumpa dengan kita. Di video kali ini kita akan menemui salah satu pengusaha pembuatan berbagai macam kemasan. Kita akan berbincang-bincang, bertanya-tanya, bagaimanakah tips suksesnya mengelola usaha ini. Seperti yang kita ketahui, suatu produksi penghasil makanan, minuman, dan lain-lain itu bisa dikenal maupun dinilai dari kemasan dan labelnya. Nah, penasaran dengan jenis dan cara pembuatannya? Tonton video ini. Assalamualaikum. Halo sahabat jejak pengusaha, kali ini kita telah berada di lokasi dan berada tepat di samping daripada pemilik RKB, Rumah Kemasan Bengkulu, yang memproduksi berbagai macam kemasan. Sebelumnya boleh kita perkenalan dulu Pak, dengan siapa kita Pak? Iya. Nama Acep Abdul Rahman, biasa Bapak Acep dipanggil Abdul Acep. Rahman. Gimana Pak, awal mula ceritanya Bapak kok mempunyai ide dan pikiran untuk mendirikan rumah kemasan yang ada di Bengkulu ini Pak? Ya. Berawal dari saya dulu kan bergerak di bidang kopi ya, usaha Oh iya kopi. benar-benar. Nah, kemudian kita sering membuat kemasan itu di Jawa, kita pesan ke Jawa. Oh awal mulanya ya. Nah, kemudian banyak UMKM Bengkulu yang melirik bahwa ini minta dibikinkan, minta dibuatkan. Minta dibuatkan kemasan-kemasan ya Pak ya. Nah, akhirnya muncullah bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk membuat kemasan yang bagus. Nah, jadi sambil saya menjalankan usaha kopi kita, kopi saya sendiri, produk saya juga membantu orang-orang lain untuk membuatkan kemasan yang bagus, itu bisa dijual lah di toko-toko atau di supermarket gitu. Nah, berawalnya dari situ. Jadi sifatnya sosial. Membantu orang lain lah Pak membantu ya. orang lain gitu. Karena kan dari kemasan ini kan salah satu ciri khas ya Pak ya, ciri khas daripada produksi industri yang dihasilkan para konsumen-konsumen ini tadi sendiri kan. Iya. Bener. Untuk modal awal Pak, modal awal Bapak mendirikan usaha ini sendiri berapa Pak awalnya? Kalau bicara modal ini Iya, kan Pak, karena tadi sifatnya sosial, jadi kita nggak terpaku di modal, jadi lebih kepercayaan, Lebih kepercayaan ya Pak ya. Orang menawarkan bagaimana saya bisa untuk mengelola ini kan, nah kita kelola gitu kan. Nah, lambat laun memang modal juga terkumpul sehingga kita bisa membeli banyak peralatan untuk membuat kemasan gitu. Jadi Berawalnya dari kepercayaan aja, orang yang menitipkan produk-produk mereka kepada kami gitu. seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Terus dari jenis kemasan-kemasan yang ada di toko Bapak ini sendiri, jenis kemasan-kemasan apa saja Pak yang Bapak produksi di sini Pak? Kalau kemasan kita kebanyakan ke kotak ya, main di kotak. Main di kotak ya Pak ya. Ada standing pots, ada macam-macam, ada botol, ada itu. Intinya kemasan yang dibutuhkan UMKM untuk beragam macam produk. Ada produk basah, kering, Iya benar-benar. macam-macam lah gitu. Minuman, makanan ya dan lain-lainnya ya Pak ya. Sebagainya. Selain dari Bapak penjualan kemasan, di toko Bapak ini juga menyediakan pembuatan stiker, spanduk, bahkan stempel juga ya Pak ya. Jadi ini kan berkaitan. Oh iya, berkaitan, benar. Satu lini. Jadi Satu lini, ketika benar. UMKM itu membuat sebuah usaha, otomatis mereka membutuhkan stempel. Iya pasti. benar, stempel. Kemudian mereka pasti membutuhkan spanduk gitu Iya kan. benar. Mereka juga membutuhkan kemasan. Jadi kita menawarkan bantuan kepada UMKM untuk membuat desain produk, desain kemasan yang bagus lah, sehingga mereka produk mereka itu bisa mempunyai nilai jual yang tinggi dengan kemasan yang bagus, dengan desain yang bagus itu. Nah, untuk desain sendiri kita memang gratis. Di sini memang kita gratis, sifatnya sosial. Jadi kita
bagaimana UMKM itu mendapatkan jasa desain yang bagus secara gratis. Walaupun memang kita kan sifat sosialnya itu mungkin dari sisi bisnisnya juga ada juga, jadi Iya, benar, tidak murni bisnis tapi tidak murni juga sosial. Jadi kita tuh kadang-kadang 50-50 lah. Di satu sisi kita juga bukan punya pemerintah, kita punya pribadi. Iya, benar. Jadi kita butuh dana juga untuk operasional kan. Nah, di satu sisi kita juga ingin membantu UMKM. Nah, jadi bagaimana caranya bisa berjalan, kita kombinasikan minimal 50-50. Misalnya desainnya gratis, karena Iya, benar-benar. desain itu kan kuncinya. Kalau di Jawa itu desain itu rata-rata harganya 300 sampai 400. Satu desain, satu Pak. desain. Oh, sangat mahal Nah, sekali. sedangkan kita kan gratis. Kadang benar. UMKM cuma cetak spanduk aja. Spanduk itu kan paling marginnya kita ambil 5.000. Satu kali satu 5.000 rupiah. Tapi mereka udah dapat desain yang gratis. Itu kan luar biasa jadi. Kemudian kadang desain produk kan kita kalau mereka ke Jawa kan harus cetak minimal order sekian ribu. Di kita Iya, kan bisa 10 artinya dari sisi biaya produksi 10 itu pasti besar kan. Kita juga dari sisi hitungan bisnis rugi, tapi karena ada sifat sosial dari usaha kita, kelembagaan kita, maka itu kita boleh gitu sama UMKM. Jadi cetaknya bisa minimal 10, kemudian desainnya gratis. Iya, benar. Nah, kebanyakan mereka ya yang pemula-pemula Yang itu ya, Pak, ya, kesini kesini dulu pemula biasanya. Kemudian ketika mereka udah besar, mereka langsung ke Jawa, dan itu kita tidak permasalahkan. Minimal kita sudah memberikan atau membantu UMKM untuk naik kelas lah gitu, atau usahanya maju gitu. Berarti untuk sampai saat ini berjalan usaha Bapak ini sudah berapa tahun, Pak, usaha RKB ini, Pak? Rumah kemasan Kalau yang resmi itu kita pakai badan hukum ya, itu sudah berjalan 3 tahun ya. Sudah berjalan 3 tahun ya yang badan hukumnya ya, Pak ya? Kita punya badan hukum. Kalau awal merintisnya Awal sendiri? merintisnya itu udah lama, udah hampir 10 tahun. Wah, 10 tahun ya, 7 sampai 10 tahun lah antara itu. Seiring dengan usaha kopi yang saya jalanin. Kita punya usaha kopi kan, jadi seiring dengan usaha itu, jadi kita produksi kopi, kita titip kopinya, kemudian kita berinteraksi dengan UMKM yang lain. Kita juga membuatkan kemasan milik UMKM yang lain. Oh, jadi pertama awal mulanya Bapak ini main di roasting, Pak ya? Main di roasting kopi terus memproduksi kemasan ya, Pak ya? Gitu. Awal mulanya kita Awal mulanya seperti itu. Nah, Pak, dari ini tadi Pak berjalan sampai sekarang, terus omset yang didapatkan itu sendiri berapa, Pak, per hari sampai per bulan ya, Pak? Kalau omset tidak terlalu besar ya, karena memang sifat tadi kan lebih ke sosial, jadi kalau omset memang agak bisa dibilang inilah untuk operasional cukup lah gitu. Untuk operasional karena memang benar. Rumah kemasan ini memang kewajiban dari pemerintah untuk membuat di setiap kabupaten kota. Seperti itu. Dan saya ibaratnya sering membantu misalnya pihak dinas yang ingin membuat rumah kemasan di kabupaten kota. Nah, kita bantu bagaimana mereka ingin rumah kemasan, bagaimana kita bantu gitu kan. Nah, jadi karena sifatnya sosial dan ini sebenarnya kewajiban pemerintah juga, jadi kalau dari sisi margin memang tidak terlalu besar gitu. Kita justru mendapatkan margin itu memang dari yang lain. Kita punya yang lain, misalnya orderan dari pemerintah, misalnya cetak-cetak apa gitu kan. Kita kalau dari pemerintah lebih partai besar ya, Pak ya. Kalau dari sisi UMKM belum bisa, kita kalau di bisnis kan agak susah. Karena dia juga, kan pesannya kan kayak awal-awal mula merintis usaha kan, dia pesannya 10 kayak Bapak cerita tadi ya, 10, 15, mungkin partai besar bagi 50 ya. Kalau dari instansi pemerintahan kan bisa partai besar nggak, Pak? Kalau pemerintah kan pesannya bukan kemasan, tapi dia produk yang lain. Produk yang lain, misalnya karena kita ada yang lain kan percetakan, ada undangan. Nah, jadi mungkin Pemda butuh apa gitu kan, dinas sekolah-sekolah butuh sampul rapot ya, percetakan lah buku, kita bikinkan buku bisa gitu. Nah, Pak, untuk sampai saat ini, Pak, jangka pemasaran kita sudah sampai mana aja, Pak? Ya, kalau pemasaran karena kita sifatnya itu online, apalagi zaman pandemi sekarang. Zaman pandemi kayak ini ya, Pak ya. Kita itu kalau Bengkulu sudah pasti, Bengkulu sudah tahu ya, Pak ya. Nah, kemudian kita juga ke Palembang, sampai ke Palembang, Jambi, Lampung. Kemudian ada juga yang dari Aceh, ada juga yang dari Jawa gitu, Jawa sampai Tengah. Ke Jawa Tengah ya, Pak ya. Karena sifatnya online tadi kan, karena online. online. Nah,
mereka melihat bahwa ternyata kita bisa gitu kan, ya udah kita proses gitu kan. Sampai saat ini berjalan usaha Bapak ini, kendala-kendala Bapak sendiri apa Pak? Kalau namanya usaha kendala pasti ada kan. Iya, kendala-kendala pasti ada, benar. Pasti ada. Kendala yang pertama itu emang dari sisi permesinan. Oh, permesinan Jadi ya kita Pak itu ya? kan ibaratnya kan butuh pendampingan, butuh mitra memang untuk Oh, benar. bisa memproduksi, karena selama ini kita cetaknya juga di luar, cetaknya di Oh, luar seperti gitu. itu, Iya, benar-benar. karena mesin kita sekarang sudah istilahnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menekan biaya produksi. Biaya produksi kan semakin lama semakin naik kan, jadi Iya, kita benar, mesin benar, kita itu udah nggak bisa lagi. Nah, makanya kita mencari kemitraan Oh iya benar. terutama dengan pemerintah. Iya, pemerintah. Karena nanti karena sifatnya kita kan membantu UMKM kan, benar. bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi gitu kan. Fasilitasi dari usaha kita ini sendiri ya Pak ya, benar-benar. Kendalanya emang dari sisi permesinan. Dari permesinan dia kendala-kendala kita. Contohnya aja UMKM itu kan banyak yang membutuhkan jasa vakum. Oh iya, Usaha vakum, ya benar. bakso, Bakso, pempek ya benar. kemudian nugget, Iya, itu benar. mereka membutuhkan jasa vakum. Nah, sedangkan untuk membeli alat vakum itu kalau yang bagus itu kan harganya sekitar 15 jutaan. Nah, itu kan mungkin UMKM masih belum terjangkau. Iya benar. Nah, ketika pemerintah bisa membelikan alat seperti itu, nah, jadi kita bisa bikin jasa untuk vakum, mungkin tarifnya sekitar 2.000 minimal per 10 gitu kan. ya. Jadi itu sangat membantu UMKM. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain juga untuk pembuatan kemasan, kita butuh mesin-mesin cetak, mesin-mesin sablon itu kan. Mesin cetak dan mesin sablon ya Pak ya. Sablon yang update lah, yang update ke perkembangan zamannya itu. PR juga buat kita, bagaimana kedepannya kita menyediakan mesin-mesin itu semua. Iya, iya. Bagi program kemitraan dan pemerintah juga harus memperhatikan ya Pak ya, daripada RKB ini sendiri ya Pak ya. Karena kan sifat kita kan membantu UMKM juga sih sebenarnya. Bagaimana jual beli di Bengkulu ini lebih meningkat ya tentunya ya Pak ya. Benar-benar. Dari seluruh kendala-kendala yang Bapak alami mengelola usaha ini tadi Pak, bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Ya. Kalau dari sisi permesinan itu kita sementara lempar keluar. Jadi sementara lempar ke kita keluar ya. keluar. Benar. Banyak tempat kita cetak gitu kan. Jadi kita lebih fokus ke jasa desain. Oh iya benar. Kita fokus ke jasa desain, kemudian ketika dapat orderan kita lempar ke rekan-rekan yang mempunyai mesin. Memang otomatis harganya pasti lebih mahal, tapi ya setidaknya kita bisa mengurangi, setidaknya kita bisa bisa membantu UMKM dengan apa yang mereka inginkan. Benar-benar. Kita cetak keluar, kadang ada juga ke Jawa gitu kan, cetak ke Jawa juga gitu kan. Jadi kadang-kadang double ongkos kirim gitu kan itu. Tapi insya Allah bisa diatasi semua. Bisa diatasi semua. Jadi setiap kendala pasti ada solusinya. Iya, pasti ada solusinya, benar. Boleh Pak berikan motivasi Pak bagi seorang pengusaha yang baru memulai usahanya sendiri Pak. Iya. Kalau motivasi, yang namanya kita berusaha harus tetap terus berjalan apapun yang terjadi, kendala apapun yang kita hadapi. Benar. Terus jangan putus asa, jadi jalan terus. Nanti ada suatu masanya emang saatnya kita naik ke atas gitu. Naik ke atas. Mulai kan awalnya kan kecil-kecil, tapi suatu saat pasti asal kita jangan pernah berhenti jalan terus, nanti ketemu jalan itunya. Jalan untuk naik ke atas itu pasti ketemu. Itu pasti pahit-pahitnya pasti. Pasti setiap usaha pasti, tapi jangan berhenti, jalan aja terus, pokoknya jalanin. Iya benar. Walaupun besar, walaupun banyak kesulitan, tetap jalanin. Nanti ketemu jalan untuk mencapai yang lebih besar lagi. Baik Pak Acep, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih atas wawasan, bimbingan, dorongan, serta ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga usaha yang Bapak jalankan semakin maju, semakin lancar, semakin berkembang, dan tentunya omset pendapatan semakin tinggi. Nah, itulah tadi sahabat perbincangan kita dengan Pak Acep Abdurrahman, salah satu pengusaha pembuatan berbagai macam kemasan. Bagi saudara-saudara yang ingin memesan ataupun mengenalkan daripada produk produksi yang Anda hasilkan, boleh langsung datang ke Rumah Kemasan Bengkulu RKB ini sendiri ya Pak ya, yang alamatnya di Jalan Pepaya nomor 115 atau follow IG di bawah ini.
Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.